pemirsa, masih dalam dunia kita. Sekarang kami beralih ke kawasan yang bernama West Potomac Park. Nah, ini kan terlihat sungai. Ya, Sungai Alam, Potomac. kita bisa rasakan alam di sini. Betul. Sangat bersahabat. Iya, ini Udaranya dalam enak. rangka Earth Day ya. Ya. Sekarang ini kita mau membahas Earth Day atau Hari Bumi. Jadi Ya. resolusimu apa, Nak? Resolusiku Hari untuk Bumi? Earth Day kali ini, aku kepingin lebih rajin recycling, mendaur ulang. Oh, Jadi memisah-misah iya, barang. bagus. Nah, kalau di sini kan memang udah sistematis ya. Memang udah ada mekanismenya sendiri. Kalau kamu apa? Aku ingin mengingatkan teman-teman supaya nggak merokok sembarangan. Wah, bener banget. Itu asapnya Bener mengganggu banget. sekali. Iya, betul. Dan second hand smoker ya seperti kami-kami ini juga menderita loh. Menderita. Benar. Ya, Nah, oke. sekarang kita ini termasuk juga asap nih, Nak, ya. Iya. Ini US EPA, USEPA, Environmental Protection Agency. Iya. Ini berusaha memodifikasi kompor Kompor? supaya lebih environmentally friendly. Friendly. Oh, jadi kompor yang sekarang kalau misalnya ada apinya gitu kenapa? Bahaya? Asapnya itu bahaya buat betul. si yang masak. Betul. Karena betul. ternyata mayoritas orang di dunia ini ternyata masih pakai bakar kayu gitu. Iya, jadi open fire ya. Open fire. Kompor yang apinya ya kelihatan Nah, gitu. nah, Iya. kita lihat seperti apa pemerintah Amerika berusaha membantu mereka yang masih pakai kompor Open api. fire tadi. Sekitar 3 miliar penduduk dunia memasak dengan api terbuka. Ini membuka resiko kebakaran dan asap yang mematikan. Asap inilah yang menyebabkan 4 juta kematian setiap tahun. To put that in perspective, that's more deaths than HIV, AIDS, malaria, and tuberculosis combined. Jim telah belasan tahun mengembangkan kompor tanpa polusi. I felt like this was kind of a calling for me, really. Laboratoriumnya di Badan Perlindungan Lingkungan Amerika menguji rancangan kompor dari seluruh dunia. Labnya menerima lebih banyak kompor sejak peluncuran program Aliansi Global untuk Kompor Bersih. So when we started off to tackle this challenge, we believed, number one, it was a health challenge and an environmental challenge. But it also, if approached correctly, could be an economic opportunity. Aliansi ini mendukung produsen yang membuat kompor bebas polusi dalam berbagai variasi bentuk. This is an institutional stove that's large enough for cooking food for a school or a hospital. This stove is used in Central America, in Mexico, and it's used for making tortillas. Semua model kompor bersih dibuat lebih ramah lingkungan dan memasak lebih cepat dibandingkan kompor biasa. Tapi bagaimana menjamin kompor-kompor ini benar-benar efisien dan ramah lingkungan? Ada serangkaian penelitian teknologi tinggi. These measurements are very sensitive. If someone is standing next to that hood and breathing, it picks up the carbon dioxide in their breath. Peneliti menelaah kandungan polutan seperti nitrogen oksida atau karbon hitam. 99.98, that's it. Mereka juga menguji berapa waktu dan bahan bakar yang diperlukan untuk mendidihkan air. Dengan hasil penelitian, pembeli jadi punya pilihan sesuai kebutuhan sehari-hari. You may have mostly people cooking outdoors, in which case the indoor emissions aren't going to be as big of a deal. But maybe the fuel efficiency is very important because fuel is scarce. Whereas other places, they may have ample fuel, but they're mostly worried about how clean the stove is because they don't have adequate ventilation in the houses. Diharapkan penelitian ini akan membuat lebih banyak orang melakukan kegiatan sehari-hari tanpa resiko yang mematikan. Dari Research Triangle Park, North Carolina, tim VOA. Nah, Gen, masih dalam rangka Hari Bumi. Sebetulnya kalau misalnya aku punya uang yang lebih banyak, aku akan install panel surya di atap. Loh, kirain mau traktir saya lebih sering kan? Itu kan udah sering loh, Jurgen nih udah sering ditraktir. Kenapa pasang panel surya? Soalnya di atap? kan aku bisa juga menyumbang untuk tetangga-tetanggaku. Iya, betul. Jadi kalau misalnya Itu fenomena yang sedang berkembang juga di dan Amerika aku ya. nggak usah langganan listrik. Betul. Iya kan, bisa dari atap sendiri. Iya, nah ini ada memang perkembangan di Amerika, pemirsa, orang-orang sudah mulai beralih ke panel surya untuk menghangatkan rumahnya. Tapi ayo kita lihat aja pemirsa dalam liputan ini selengkapnya. Microwave actually uses a lot of energy. Sebagaimana warga Amerika umumnya, Anya memiliki peralatan dapur yang hampir semuanya bertenaga listrik, kecuali kompor gas.
Although the oven's electric, dishwasher's electric. Tahun 2008, sekitar 50 orang tetangganya di Washington DC membentuk koperasi tenaga surya. You can see about 12 different systems just from this roof. Bersama-sama, mereka dapat memasang panel surya dengan lebih murah. The idea that you can save money and also create local jobs and do it in a way that's clean for the environment is pretty much appealing across the board, no matter what your politics are, what your background or culture. Di Amerika Serikat, hanya kurang dari 1% energi dihasilkan oleh tenaga surya. Sisanya batu bara dan nuklir. This is the inverter for my solar system. Warga seperti Anya menjual kelebihan tenaga dari panel surya milik komunitasnya ke perusahaan listrik setempat. Praktek ini disebut net metering. Tapi kini sejumlah perusahaan listrik menerapkan tarif khusus ke pelanggan yang melakukan net metering. Menurut Anya, hal ini merugikan pelanggan tenaga surya. There's a place in Alabama, for example, that if you put solar on your roof, instead of your bill going down by the amount of energy you produce, your bill actually goes up because the utility has put such a high surcharge, it's like a special solar charge, that you actually lose money if you go solar. Sebagian pakar menilai tarif tambahan ini diperlukan untuk membagi beban biaya antara pelanggan surya dan non-surya. It's great for the people perhaps with the rooftop solar systems, but the other consumers of electricity have to pay for that price difference. They have to pay for the cost of the grid, of the generating capacity that has to be there for those peak times. Sejumlah negara bagian termasuk California tengah berusaha menyelesaikan masalah ini seiring dengan makin banyaknya warga Amerika yang beralih ke tenaga surya. Dari Washington DC, tim VOA. Jurgen. Kok nenek? Ini nikahan bukan? Bukan Ya? bukan. Oh, Ini saya kira tema wedding. temanya peri, cherry blossom. Jadi-jadian cherry blossom. Jadi ini di musim semi memang bunga sakura mulai Betul. muncul. Dan ini adalah ikonnya Washington DC, khas sekali kota Washington DC di musim semi. Iya, betul. Nah, sekarang kita harus undur diri dulu. Ya. Semoga di hari Kartini Dan di hari bumi ini, kita bisa belajar banyak ya, Nah, ya Betul. dari wanita Indonesia yang berjuang di Amerika gigi dan juga gimana kita ikut berkontribusi. pada lingkungan. Kalau Jangan lupa kalau pemirsa ketinggalan episode Iya. dunia kita yang ini atau ingin melihat acara VOA lainnya, bisa kunjungi website kami di www.voaindonesia.com ya, atau bisa kunjungi Facebook Dunia Kita dengan kata kuncinya Dunia Kita. atau juga tweet kami di VOA Dunia Kita dan juga email kami di duniakita@voanews.com. Dari Tidal Basin ya di Washington DC, saya undur diri dulu, Aryatna Budianto. Dan saya Jurgen Olivia, sampai Ya. jumpa minggu depan. Dadah.